Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah sejarah kita hari ini. Jujur nih, saya antusias banget buat ngebahas topik kali ini. Kita bakal membedah sebuah kisah nyata dari abad ke-15 yang kalau didengar-dengar, wah ini udah kayak plot film fiksi ilmiah atau thriller medis zaman sekarang. Tapi ini beneran terjadi di Nusantara loh. Kita bakal ngomongin soal sebuah pagebluk, alias wabah mematikan yang pernah meluluhlantakan Kadipaten Blambangan. Dan yang paling keren, kita bakal lihat gimana seorang wali sanga turun tangan buat nyelesain krisis ini. Bukan pakai sihir, bukan pakai mistis, tapi pakai ilmu pengetahuan dan observasi. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita selami misteri investigasi luar biasa ini bareng-bareng. Sekarang coba kalian bayangin kengerian ini. Kita semua kan sempat ngalamin masa-masa pandemi yang bikin panik ya. Nah, wabah di Blambangan ini tuh jauh lebih ganas dan nggak ketebak. Wabah ini berlangsung berbulan-bulan dan yang bikin merinding, korban jiwa tuh berjatuhan nyaris setiap hari. Di catatan sejarah, penyakit ini digambarin super agresif. Istilahnya tuh pagi sakit, malam meninggal. Jadi orang yang paginya kelihatan cuma sakit ringan biasa, tiba-tiba malamnya bisa langsung meninggal. Gila banget kan? Tingkat infeksi dan kematiannya yang super tinggi ini benar-benar nyiptain teror medis di tengah masyarakat saat itu. Mereka pasti bingung dan ketakutan banget. Usut punya usut, ternyata akar penyebab teror ini tuh, wah lumayan bikin kaget sih. Dari data sejarah, kita jadi tahu kalau pada masa itu, sebagian masyarakat lokal punya kebiasaan makan yang bisa dibilang sangat ekstrim. Bayangin aja, mereka biasa makan hewan-hewan liar kayak kalong atau kelelawar, terus kera, tikus, katak, sampai cacing juga dimakan. Padahal ya, jauh sebelum kejadian ini, naskah kuno negara Kertagama itu sebenarnya udah ngasih peringatan. Hewan-hewan ini masuk daftar pantangan karena dipercaya bisa bawa penyakit dan kehinaan. Nah, kalau kita pakai kacamata medis zaman now, kebiasaan makan hewan liar ini tuh ibarat resep paling sempurna buat memicu penyakit zoonosis. Buat yang belum tahu, zoonosis itu penyakit mematikan yang virus atau bakterinya loncat dari hewan ke manusia. Oke, kita masuk ke bagian 1, investigasi sang ahli epidemiologi. Disinilah tokoh utama kita, yaitu utusan dari Sunan Ampel yang bernama Syekh Maulana Ishak, akhirnya turun tangan buat mecahin krisis mematikan ini. Gini, alih-alih datang sebagai sosok dukun yang komat kamit baca mantra untuk ngusir penyakit, Syekh Maulana Ishak ini malah ngelakuin hal yang persis banget kayak petugas kesehatan masyarakat modern. Langkah pertama yang beliau lakuin tuh observasi lapangan. Beliau jalan langsung dari satu desa ke desa lain, bener-bener ngamatin kondisi lingkungan masyarakatnya. Terus yang kedua, beliau mengidentifikasi sumber penyakitnya dengan merhatiin kebiasaan hidup dan pola makan hewan liar tadi. Ketiga, beliau mulai merancang strategi buat ngerubah perilaku masyarakat. Dan terakhir, beliau nerapin langkah-langkah pencegahan penularan. Keren banget kan? Ini tuh murni metode ilmiah. Dan bayangin, ini kejadiannya di abad ke-15. Coba deh kita bedah datanya biar lebih jelas. Prasasti dan naskah Jawa kuno itu nyatet gejala-gejala korban wabah saat itu. Ada yang namanya bubuhen atau bisul, humbelen yang berarti flu berat, sampai ada yang ngalamin hilang kesadaran atau koma. Nah, kalau kita gabungin gejala pagi sakit malam meninggal tadi, ditambah riwayat makan hewan liar dan sanitasi yang buruk, terus kita masukin ke mesin diagnosis medis modern, wah, hasilnya sangat mengarah ke penyakit zoonosis tingkat berat. Contohnya kayak leptospirosis yang biasanya dari air seni tikus, atau bisa juga infeksi bakteri dan virus dari hewan liar lain yang memicu meningitis atau radang selaput otak sampai bikin koma. Dan luar biasanya, Syekh Maulana Ishak berhasil memetakan bahaya klinis ini dengan tepat sasaran. Lanjut ke bagian 2, toharoh sebagai solusi medis. Di sini kita bakal lihat gimana beliau ngasih jalan keluar buat masalah ini. Jadi setelah akar masalahnya ketemu, yaitu makan hewan liar dan kebersihan yang parah, Maulana Ishak sadar kalau ngasih obat doang nggak bakal mempan. Beliau ngerasa harus ada reformasi gaya hidup masyarakat secara besar-besaran. Akhirnya, beliau ngejelasin ke Adipati Blambangan kalau dalam Islam itu ada yang namanya toharah atau bersuci. Tapi uniknya, beliau nggak sekedar memposisikan toharah ini sebagai syarat sah buat ibadah aja. Maulana Ishak justru jadiin praktek bersuci ini sebagai intervensi kesehatan publik yang nyata. Ini tuh bener-bener sistem sanitasi sosial yang revolusioner banget buat nyelamatin nyawa dan mutus rantai virus. Prakteknya gimana tuh? Nah, beliau langsung bikin protokol kebersihan harian yang super ketat. Masyarakat diwajibkan buat mandi rutin. Terus yang paling penting nih, beliau sangat menekankan supaya orang-orang pakai air bersih yang mengalir. Bukan air genangan yang gampang banget jadi sarang bakteri. Beliau juga pakai syariat wudhu 5 kali sehari sebagai tamengnya. Coba pikirin deh, wudhu itu kan nyuci bagian tubuh yang paling gampang kena kotoran, kayak wajah, tangan, kepala, sama kaki. Ini tuh mekanisme sanitasi rutin yang nggak terbantahkan khasiatnya.
Ditambah lagi sama kampanye buat berhenti makan hewan liar dan mulai beralih ke makanan yang higienis. Perlahan tapi pasti, rantai penularan wabah itu akhirnya mulai terputus. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kesembuhan dan pengkhianatan raja. Udah kayak dengerin cerita drama aja nih, karena krisis terbesarnya justru ada di dalam istana. Jadi ceritanya putri raja yang bernama Dewi Sekardadu ikutan terinfeksi dan sakit parah banget. Tabib istana sampai dukun sakti udah nyerah semua. Akhirnya dipanggillah Syekh Maulana Ishak. Beliau mau bantu nyembuhin, tapi ngajuin satu syarat. Kalau putrinya sembuh, Prabu Menaksembuju sang raja harus ngizinin dakwah Islam berkembang di Blambangan. Singkat cerita, rajanya setuju. Maulana Ishak pun ngerawat sang putri pakai perpaduan maut antara obat herbal, perbaikan sanitasi, dan pola hidup sehat. Alhamdulillah, putrinya sembuh total. Tapi ada plot twist. Pas anaknya udah sehat, rajanya malah ingkar janji. Parahnya lagi, Maulana Ishak malah diusir dari Blambangan dan terpaksa pergi ke Pasai. Dan kalian tahu apa bagian paling tragisnya? Begitu beliau pergi, kebiasaan bersih-bersih itu langsung ditinggalin lagi sama warganya. Balik jorok lagi. Ya, ujung-ujungnya menurut sejarah setempat, wabahnya ngamuk lagi dan malah lebih parah. Nah, dari semua rentetan kejadian tadi, kita sampai di bagian 4, makna historis dakwah solutif. Dari kisah heroik sekaligus tragis ini, ada pelajaran mendalam yang bisa kita ambil. Kehebatan Maulana Ishak itu bukan cuma soal otaknya yang cerdas di bidang medis, tapi soal empati dan pendekatannya ke kemanusiaan. Beliau itu praktekin pengobatan berbasis keadilan sosial loh. Beliau ngelayanin siapa aja, mau itu rakyat jelata atau putri raja, perlakuannya sama. Dan yang paling gokil, semua pasien yang berobat itu nggak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Malahan nih ya, kadang ada pasien yang udah sembuh, malah dikasih bekal buat ongkos pulang ke rumah. Beliau juga memadukan ilmu herbal lokal sama pengobatan ala nabi atau tibun nabawi, plus selalu ngasih contoh dengan tampil bersih dan wangi. Bener-bener sosok teladan yang hidup di tengah masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kisah Syekh Maulana Ishak ini jadi bukti otentik yang nggak bisa dibantah. Penyebaran Islam di Nusantara, khususnya yang dibawa sama Wali Songo, itu pendekatannya benar-benar membumi dan penuh solusi. Mereka datang ke sini tuh nggak cuma buat ngisi ceramah atau ngomongin soal teologi doang. Mereka turun tangan langsung buat nyelesain masalah-masalah paling urgent di masyarakat saat itu. Mulai dari kesehatan, kebersihan lingkungan, edukasi, sampai urusan kemanusiaan. Makanya sangat pas kalau kita bilang mereka itu benar-benar membawa peradaban baru. Sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Coba deh kita pikir-pikir lagi. Di era modern sekarang ini, dengan semua gadget dan teknologi medis canggih yang kita punya, apakah empati kita, keadilan akses kesehatan kita, dan kesadaran soal sanitasi masyarakat kita udah sebaik apa yang dicontohin sama Syekh Maulana Ishak di abad ke-15 lalu? Menarik buat direnungin ya. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi bedah sejarah yang seru ini. Tetap kritis, terus semangat belajarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.